Jadi sejarah berdirinya Masjid Cengho ini itu tanggal 11 bulan 11 2011. Jadi kenapa diambil tanggal 11 bulan 11 tahun 2011? Ya salah satunya itu nomor cantik ya. Supaya mudah mengingatnya. Dan hari Jumat pada saat itu juga. Jadi yang meletakkan batu pertama yaitu almarhum wakil Bupati Goa, almarhum Bapak Rasif Bajido, dan dihadiri oleh salah satu beberapa tokoh masyarakat dan salah satu guru besar UNAS yaitu Profesor Dr. Alide, dan beberapa jamaah masjid, anggota PT maupun dari beberapa ormas Islam, Islam maupun non Islam. Kenapa kita memanggil mereka? Karena memang ini masjid ini menandakan adanya persatuan, suatu kebersamaan. Jadi tidak membedakan bahwa kamu dari golongan mana. Jadi masjid ini bertujuan untuk mewadahi seluruh ormas Islam yang ada di Indonesia. Dan pembangunan Masjid Cengho ini di bawah naungan yaitu Yayasan Masjid Cengho dan Persatuan Islam Tionghoa atau PT, yang pada saat itu ketuanya adalah Bapak Sulaiman Gosala. Pertama, warna merah dalam pemahaman etnis Tionghoa itu menandakan bahwa warna merah itu adalah nasib baik, kemudian keberuntungan dan kemakmuran. Ya. Kemudian adapun warna hijau itu adalah warna kehidupan, warna kesuburan, warna kesejukan. Kemudian warna kuning atau dalam artian warna emas itu adalah warna netralitas. Di sini mengandung makna yang dalam sebenarnya. Kalau biasa istilahnya disebut yin dan yang. Kemudian mana lagi? Warna putih. Warna putih ini kalau dalam etnis Tionghoa sebenarnya itu simbol kesedihan. Iya, kedukaan. Namun di sini kita tidak fokus pada pemahaman etnis Tionghoanya, kita mengambil bias dari pemahaman Islam bahwa warna putih ini adalah warna yang suci, warna yang bersih, dan diharapkan orang yang sholat di sini ini bisa kembali suci, bisa kembali bersih dari dosa-dosanya. Adapun arsitektur Masjid Muhammad Cengho ini kalau menurut dari yang menggambar dan merancang itu disebut arsitektur gado-gado ya. Gado-gado dalam arti dia mengkombinasikan perpaduan arsitektur dari berbagai macam etnis. Baik itu ya, kalau kita lihat secara keseluruhan, sekilas bangunan ini mungkin nampak seperti kelenteng. Ya. Tapi kalau kita perhatikan detailnya, seperti pintunya itu kan sama dengan pintu yang ada di Masjid Nabawi di Madinah ya. Sedangkan untuk kalau kita melihat ke atas atapnya itu, dan di ujung-ujung atap itu nanti ada lekukan, itu filosofisnya dari kepala badik, yang mana itu adalah mengadopsi dari arsitektur khas Sulawesi Selatan. Saya kira itu, dan ya secara keseluruhan jadi gado-gado tadi bukan hanya dari arsitektur Tiongkok saja atau dari arsitektur Timur Tengah saja, tapi juga ada unsur kearifan budaya lokal.
ولنخدم مجتمعا يحيا ونسير بعزم مستبق ولنخدم مجتمعا يحيا ونسير بعزم مستبق من أرض البكرة قد بعثت أنوار الحسن المختلق بحضارة أجداد تنمو وتظل تسير على. Tentu salah satu daya tarik dari masjid ini selain tentu dari lokasi yang strategis, juga masjid ini arsitekturnya unik seperti yang disebutkan tadi ya. Otomatis itu yang menjadi salah satu hal yang paling banyak mungkin minat orang untuk berkunjung ke sini untuk menyaksikan secara langsung seperti apa Masjid Cheng Ho yang ada di Kabupaten Goa, dan kebetulan satu-satunya yang ada di Kabupaten Goa, satu di Makassar. Dan ini sudah menjadi destinasi wisata religi sendiri untuk Kabupaten Goa. Hampir kita saksikan tiap hari orang datang ke sini beribadah, sholat. Setelah itu biasanya mengabadikan dengan mengambil sudut-sudut yang menarik bagi mereka untuk berfoto di sini. Dan mungkin kalau dihubungkan dengan anak zaman now, ini Instagramable sekali. Nanti juga ke depan pengurus akan lebih mempercantik sudut-sudut apa sehingga ini akan semakin menarik tentunya. من أرض البكرة قد بعثت أنوار الحسن المختلق بحضارة أجداد تنمو وتظل تسير على الأفق فتواصلنا. Sudah beberapa kali melakukan event-event yang sampai berskala nasional. Jadi event-event berskala nasional ini bahkan kita sudah menghadirkan beberapa ulama-ulama ya, baik dari kalangan artis maupun juga dari ulama-ulama yang sudah sangat terkenal di Nusantara kita. Seperti misalnya di awal-awal pada saat masjid kita ini mulai difungsikan, itu kita langsung kedatangan seorang ustadz yang dari juga seorang mu'allaf etnis Tionghoa yang kebetulan waktu itu menjabat sebagai ketua Persatuan Islam Tionghoa Indonesia yang kita sangat kenal, yang bernama Bapak Anton Medan. Itu sudah alhamdulillah sudah pernah menginjakkan kaki di sini dan sekaligus juga memberikan arahan-arahan bagaimana agar supaya Masjid Muhammad Cheng Ho ini bisa difungsikan sebagaimana tujuannya sebagai wadah daripada berkumpulnya para muslimat dari etnis Tionghoa. Kemudian beberapa nama lain juga yang sangat dikenal seperti misalnya Ustadz Umar Mita, LC, kemudian ada Ustadz Dery Sulaiman, ya, artis rock yang kemudian hijrah, dan kemudian kita juga pernah menghadirkan Ustadz Munzir Situmorang, Ustadz Abdul Somad, Ustadz Felix Siau yang luar biasa itu, kemudian jamaah itu sampai ribuan tumpah di Masjid Muhammad Cheng Ho Kabupaten Goa ini. Bahkan yang paling segar beberapa pekan yang lalu itu seorang penulis novel yang sangat terkenal, penulis novel Ketika Cinta Bertasbih, itu sudah hadir di masjid kita di sini, yaitu Ustadz Habibur Rahman El-Zirasi, ya, dalam suatu event kegiatan ceramah dan motivasi bagi para pemuda. Demikian pula juga yang sangat fenomenal di YouTube, Ustadz Adi Hidayat, ya, yang wawasan keislamannya sangat luas sekali dan sangat menarik untuk diikuti. Itu alhamdulillah sudah pernah juga menginjakan kaki. Belum lagi tentu pejabat-pejabat pemerintahan baik di Provinsi Sulawesi Selatan ini, Kota Makassar, maupun juga dari unsur-unsur pemerintahan di kabupaten maupun kota lainnya. Alhamdulillah, Alhamdulillah, all praises to Allah, all praises to Allah.
I never thought about all the things you have given to me.